Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diterangkan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub bahwa barang siapa yang ingin selamat dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh pahala dan anugerah rahmatnya, serta masuk ke dalam syurganya, maka hendaklah ia menahan nafsunya dari kesenangan-kesenangan dunia dan bersabar terhadap penderitaan dan musibah yang menimpanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya Allah menyukai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 146. Sabar itu dapat dikualifikasikan dalam 3 kategori, yaitu: pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga, sabar terhadap musibah. Orang yang bersabar dalam menjalankan ketaatan dan kebaktian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka besok pada hari kiamat Allah memberikan kepadanya 300 derajat di surga. Jarak dari setiap derajat seluas antara langit dan bumi. Orang yang bersabar dalam menjauhi dan meninggalkan larangan-larangan Allah, maka besok pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya 600 derajat. Jarak dari setiap derajat seluas antara langit ketujuh atau langit yang tertinggi dan bumi yang ketujuh atau bumi yang terbawah. Sedangkan bagi orang yang bersabar dalam menghadapi musibah, maka Allah akan memberikan kepadanya 100 derajat di surga. Jarak setiap derajat seluas antara arasy dan bumi. Dikisahkan bahwa Nabi Zakaria alaihi salam berlari dari kejaran orang-orang Yahudi. Namun mereka tetap mengejar mengikuti jejaknya. Ketika mereka telah mendekatinya, Nabi Zakaria yang melihat sebuah pohon yang ada di depannya lalu berkata kepada pohon itu, "Hai pohon, masukkanlah aku ke dalammu." Maka pohon itu menjadi terbelah. Setelah ia masuk ke dalam pohon itu menjadi terkatup dan menutup kembali. Dan Nabi Zakaria bersembunyi di dalamnya. Iblis yang menyaksikan peristiwa itu memerintahkan kepada orang-orang Yahudi untuk mengejar Nabi Zakaria dan menggergaji membelah pohon itu agar Nabi Zakaria terpotong dan terbelah, sehingga mati di dalamnya. Mereka benar-benar melakukan apa yang diperintahkan oleh iblis. Hal itu terjadi karena Nabi Zakaria mengandalkan pohon itu, bukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menyebabkan kebinasaannya. Dia mati terbelah menjadi dua dengan gergaji. Sebagaimana halnya hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau bersabda, Allah berfirman, "Tidaklah ada seorang hamba pun yang tertimpa musibah lalu dia berserah diri kepadaku, kecuali aku akan memberikan permintaannya sebelum ia memintanya, dan aku akan mengabulkan permohonannya sebelum ia berdoa memohon kepadaku. Dan tidak ada seorang pun hamba yang tertimpa musibah, lalu ia bergantung kepada makhluk selain aku, kecuali aku tutup pintu-pintu langit rahmat baginya." Ketika penggergajian kayu yang di dalamnya ada Nabi Zakaria tersebut sampai pada otaknya, dia berteriak menjerit kesakitan. Lalu dikatakan padanya, "Hai Zakaria, sesungguhnya Allah berfirman kepadamu, mengapa Anda tidak bersabar menghadapi musibah sakit dan berkata, 'Aduh'? Seandainya Anda mengatakannya sekali lagi, maka aku akan mengeluarkan namamu dari daftar para nabi." Maka Nabi Zakaria menggigit bibirnya, bersabar menahan rasa sakit hingga mereka benar-benar membelahnya menjadi dua.
Oleh sebab itu, bagi orang yang berakal wajib bersabar dalam menghadapi musibah dan tidak mengadukannya kepada manusia, agar dia selamat dari azab dunia dan akhirat. Karena musibah atau ujian yang paling berat adalah yang ditimpakan kepada para nabi dan wali atau kekasihnya. Junaid al-Baghdadi berkata, musibah atau bala merupakan pelita atau penerang bagi orang-orang yang arif, menggeliatkan kebangkitan bagi orang-orang yang menghendaki keridhaan Allah. Ia merupakan kebaikan bagi orang-orang yang beriman dan kebinasaan bagi orang-orang yang lengah. Tak seorang pun yang dapat merasakan manisnya keimanan, sehingga ia ditimpa musibah lalu dia ridho dan bersabar. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menderita sakit semalam, lalu ia bersabar dan ridho kepada Allah, maka dia menjadi keluar dari dosa-dosanya sebagaimana saat ia terlahir dari ibunya. Maka ketika Anda sakit, hendaklah kiranya bersabar tidak terlalu mengharapkan kesembuhan. Ad-Dahhak berkata, barang siapa yang tidak diuji dengan suatu musibah, kesulitan, atau bala selama 40 hari, maka tidak ada sesuatu kebaikan pun baginya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata, ketika Allah memberikan ujian kepada seorang hamba yang beriman dengan suatu penyakit, dia berfirman kepada para malaikat yang ada di sisi kiri, angkatlah kalam atau pena pencatat amal daripadanya. Sementara kepada para malaikat yang ada di sisi kanan, dia berfirman, tulislah buat hambaku amal kebaikan yang pernah ia lakukan dengan sebaik-baiknya. Di dalam hadis lain juga disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ketika seorang hamba sakit, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 2 malaikat padanya, seraya berfirman, lihatlah apa yang diucapkan hambaku. Kalau dia berkata Alhamdulillah, maka ucapan itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dia sesungguhnya maha mengetahui. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalau aku mematikan dia, maka menjadi sebuah kewajiban bagiku untuk memasukkannya ke dalam surga. Dan kalau aku memberikan kesembuhan kepadanya, maka menjadi sebuah kewajiban bagiku untuk mengganti dagingnya dengan yang lebih baik dari daging yang sebelumnya, mengganti dengan darah yang lebih baik dari darah yang sebelumnya, dan aku akan mengampuni dosa-dosanya. Ibnu Atta berkata, seorang hamba dapat dilihat kebenaran dan kepura-puraannya di saat ia dalam kondisi mudah dan lapang. Barang siapa yang bersyukur di saat dalam keadaan lapang dan berkeluh kesah dalam keadaan sulit, maka dia termasuk orang yang bohong. Seandainya ilmu seluruh manusia berkumpul pada seseorang, lalu dia berkeluh kesah atas musibah yang menimpanya, maka ilmu dan amalnya tidak bermanfaat baginya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang tidak rela dengan qodokku dan tidak bersyukur atas pemberianku, maka hendaklah ia mencari Tuhan selain aku. Diceritakan dari Wahab bin Munabbih bahwa ada seorang nabi yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 40 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, sesungguhnya aku mengampunimu. Nabi itu berkata, wahai Tuhanku, mengapa engkau harus mengampuniku, sementara aku tidak pernah berbuat dosa sama sekali?
Maka Allah memerintahkan satu urat tubuhnya berdenyut dan bereaksi yang membuatnya kesakitan dan tak bisa tidur semalaman. Ketika pagi hari tiba, ia mengadukan kepada malaikat mengenai sakit yang dideritanya semalam, sebab denyutan satu urat dari tubuhnya itu. Malaikat itu lalu berkata, "Ketahuilah bahwa Tuhan berfirman kepada Anda, sesungguhnya pahala ibadah 50 tahun tidak bisa mengimbangi rintihan dan keluhan Anda semalam, hanya karena sakit yang disebabkan oleh satu urat saja dari tubuh Anda."